Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Fathu Rabbil Bariyah bi Talkhis Al-Hamawiyah karya Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah. Dan pembahasan kita malam ini ya, kita akan membahas pasal pada halaman 118 ya, tentang konsekuensi batil metode nufat ya. Fima yalzamu ala tariqatin nufat min al-lawazim al-batilah. Ya. Dibuka silakan pada halaman 118 itu ya. Baik, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Qala al-muallifu rahimahullah, berkata penyusun kitab ini yaitu Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah, yalzamu ala tariqatin nufat lawazim batilah ya. Metode para kaum nufat dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu mengandung konsekuensi batil ya. Dia memiliki konsekuensi yang batil ya. Di antaranya di sini disebutkan ya, konsekuensi batil dari thariqah kaum nufat itu setidak-tidaknya ada 4, kata Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah. Ya. Masih ingat ya apa yang dimaksud kaum nufat? Apa itu kaum nufat itu? Satu kaum yang menafikan ya. Menafikan, nufat itu dari kata nafa. Nufat itu artinya orang-orang, golongan ya, orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu menafikan itu meniadakan ya. Artinya menafikan meniadakan. Jadi mereka misalnya Allah mengatakan Allah punya tangan, mereka bilang enggak, Allah tidak punya tangan. Ahlus sunnah bilang Allah punya wajah, mereka bilang Allah tidak punya wajah. Para ulama ahlus sunnah ya, menegaskan, menetapkan bahwa Allah itu istawa di atas arsy, mereka bilang tidak. Nah, itu. Jadi selalu menafikan ya, sifat-sifat Allah Ta'ala, baik sifat zatiyah maupun sifat fi'liyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu disebut kaum nufat. Nah, paham ya kaum nufat maksudnya ya? Ya, mereka yang senantiasa meniadakan sifat-sifat yang harusnya ditetapkan pada zat Allah atau pada perbuatan Allah, tapi mereka tolak gitu, mereka nafikan. Nah, mereka punya cara ya, punya metode dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam bab ini diterangkan kebatilan-kebatilan konsekuensi dari metode kaum nufat. Jadi kalau kita mengikuti metode mereka di dalam memahami sifat-sifat Allah Ta'ala, maka akan ada kebatilan yang tidak bisa dihindari gitu. Nah, itu yang akan diterangkan dalam bab ini. Jadi ada 4, setidak-tidaknya ada 4 kebatilan. Dan ini konsekuensinya luar biasa ya. Besar, sangat besar ya pengaruhnya terhadap masalah keimanan tentu saja. Kalau kita mengikuti metode kaum nufat ya di dalam memahami sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja konsekuensi batil yang muncul kalau kita mengikuti cara mereka?
Yang pertama, ya, konsekuensinya kalau kita ngikuti cara mereka dalam memahami sifat Allah, maka Alkitab was sunnah, nah, secara terang-terangan telah mengajak kepada kekufuran. Itu konsekuensi batil pertama. Ya. Kalau kita ngikutin teorinya orang-orang nufat, ya. Jadi Al-Quran secara terang-terangan berarti telah menyuarakan kekufuran sekaligus menyeru manusia untuk melakukan tindakan kekufuran. Apa sebabnya? Nah, karena Al-Quran dan Sunnah itu dipenuhi, ya, dengan informasi-informasi yang menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala, di mana oleh kaum nufat diklaim, ya, bahwa menetapkan sifat-sifat tersebut merupakan tindakan menyerupakan Allah, tasbih wa kufrun, bahkan itu kekufuran gitu, menurut kaum nufat. Jadi Al-Quran dan Sunnah isinya kan banyak itu, menjelaskan tentang sifat Allah Ta'ala, baik sifat zatiyah maupun sifat fi'liyah Allah Ta'ala. Nah, menurut kaum nufat itu nggak benar gitu. Padahal Al-Quran menegaskan Allah istiwa di atas aras. Al-Quran menerangkan Allah itu punya tangan, Allah punya mata, Allah punya wajah. Dalam hadis Nabi juga demikian, termasuk bahkan Allah punya kaki, Allah punya jari. Itu dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi menurut kaum nufat enggak. Karena kalau Allah dianggap punya tangan misalnya, berarti kita telah melakukan tasbih. Tasbih itu menyerupakan dengan makhluk. Dan itu tindakan kekufuran menurut kaum nufat. Berarti konsekuensi kalau kita ngikutin metode mereka, Al-Quran Sunnah isinya apa? Isinya secara terang-terangan mengajak kepada kekufuran, menyuarakan kekufuran. Nah, besar nggak konsekuensinya? Besar. Secara tidak langsung, mereka menuduh Al-Quran dan Sunnah itu isinya menyuarakan kekufuran dan menyeru manusia untuk melakukan kekufuran. Ini konsekuensi pertama, konsekuensi batil pertama. Nah, itu. Jadi karena mereka bilang kalau Allah dibilang punya tangan, berarti Allah mirip sama kita, kan itu. Itu tasbih namanya. Dan itu tidak mungkin kata mereka. Allah diserupakan dengan makhluk itu tidak mungkin. Kalau ada orang kok berani menyerupakan Allah dengan makhluk, berarti dia sudah melakukan tindak kekufuran, melakukan tasbih Allah dengan makhluk. Nah, kenapa mereka melakukan itu? Tujuannya katanya untuk mensucikan Allah Ta'ala. Li tanzih, ya. Li tanzihillahi azza wa jal. Untuk mensucikan Allah Ta'ala, ya, agar jangan sampai disamakan dengan makhluk. Maka seluruh ayat atau hadis yang menunjukkan sifat yang serupa dengan makhluk itu harus dinafikan, harus ditiadakan, ya, dan harus dianggap itu sebagai majas, ya, bukan hakikat, ya, bukan hakikat, bukan. Nah, itu. Nah, maka tadi konsekuensinya berarti mereka menganggap Al-Quran dan Sunnah itu, baik dikatakan atau tidak, ya, telah menyuarakan secara terang-terangan kekufuran dan menyeru manusia untuk melakukan kekufuran. Baik, sampai di sini paham? Paham, ya, bisa dipahami, ya? Mereka itu berdasarkan akal. Iya, mereka berdasarkan akal. Jadi yang dikedepankan oleh mereka akal. Bantahannya gampang sebenarnya. Contoh, ya, contoh paling gampang. Allah istawa alal aras, kan? Allah bersemayam di atas aras. Bersemayam itu kita udah bahas, ya, pada bab sebelumnya, yaitu berada di atas
Arsy, singgasana. Arsy itu kan singgasana. Dalam pikiran mereka, berarti kalau begitu Allah butuh tempat. Ya atau tidak? Sebagaimana seorang raja bersemayam di atas singgasananya. Oh, kalau gitu Allah butuh tempat. Nah, maka mereka menolak gitu kalau dikatakan Allah bersemayam di atas Arsy. Karena saat kita mengakui itu, ini menurut mereka ya, berarti dalam waktu yang sama kita menganggap Allah itu sama seperti makhluk. Dalam waktu yang sama berarti kita menganggap Allah itu butuh tempat. Itu. Dan itu nggak boleh kata mereka. Berarti kita sudah merendahkan Allah menurut akal manusia, menurut akalnya mereka kaum nufat. Padahal, nah, mereka sesungguhnya lah yang melakukan tasbih. Kan jelas dalam surah Asy-Syura ayat 11 itu ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Jika dikatakan Allah bersemayam, itu jangan sampai kita mikir, oh kalau gitu cara Allah bersemayam sama dengan seorang raja bersemayam di atas singgasana. Jangan mikir begitu. Allah nggak sama gitu. Nah, problem utamanya di situ. Kaum nufat itu langsung di pikirannya menyamakan. Nah, sebenarnya mereka yang melakukan tasbih itu mereka sebenarnya. Al-Quran, Sunnah tidak melakukan tasbih. Ya, karena dibatasi oleh surah Asy-Syura ayat 11 tadi. Laisa kamitslihi syai'un. Itu ayat ini penting. Ayat betul-betul poros gitu ya. Untuk membedakan bahwasannya Allah itu tidak sama dengan kita makhluk. Itu. Maka kalimat wa huwas samiul basir, dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Nah, nanti mereka nolak juga tuh. Loh, kok Allah mendengar, Allah melihat? Kalau Allah mendengar, Allah melihat berarti kayak kita juga kan gitu. Nah, akhirnya nanti ditolak semua tuh oleh kaum nufat. Padahal yang ngomong Allah sendiri kan. Padahal gampang banget. Apapun yang Allah ceritakan tentang dirinya, atau apapun yang disampaikan oleh Nabi tentang sifat Allah, kita harus menetapkan. Karena ya semua informasi dari Al-Quran dan Sunnah itu tentang sifat Allah ya, itu pasti tidak mungkin sama dengan makhluk. Nah, mereka itu sebenarnya justru berangkat dari tasbih. Mikirnya gitu, oh kalau Allah bersemayam di atas arsy berarti Allah butuh tempat. Gitu kan? Nggak mungkin dong Allah butuh tempat. Nah, akhirnya mereka tolak tuh. Padahal cara Allah bersemayam di atas arsy tidak sama dengan cara seorang raja bersemayam di atas singgasana. Bisa dipahami ya? Udah ayat tadi itu, ayat 11 surah Asy-Syura itu patokan utamanya Bapak-bapak dan ikhwan sekalian. Nah, ya. Ini secara dengan kata lain kaum nufat itu mengakui kalau Al-Quran dan Sunnah itu melakukan kekufuran gitu. Konsekuensinya begitu. Jadi kaum nufat itu sadar kalau ya Al-Quran itu melakukan kekufuran. Enggak, mereka enggak sadar. Enggak. Mereka enggak merasa seperti itu. Mereka enggak merasa bahwa Al-Quran menyuruh pada kekufuran, enggak. Nah, itu adalah konsekuensi. Ya. Jadi kalau dia menolak sifat Allah Ta'ala yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, berarti, nah kan konsekuensinya dia telah menganggap ya Al-Quran dan Sunnah itu menyuarakan kekufuran dan menyuruh manusia untuk melakukan kekufuran. Karena apa? Karena menyuarakan bahwa Allah itu punya tangan, bal yadahu mabsutatani. Nah, Allah itu punya jari dalam hadis kan. Jadi inna quluba ibni Adam baina asabi'aini baina asabi min asabi'illahi min asabi'ir rahman ya. Sesungguhnya hati anak Adam manusia itu ada di antara jari ya, baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Ada di antara dua jari dari jari-jari Allah Zat yang Maha Rahman. Kan dalam hadis dibilang seperti itu.
Loh, kan kata mereka, oh Allah punya jari. Nah, kan itu di situ, mereka masalah di situ. Lah kalau Allah dibilang punya jari berarti Allah mirip sama makhluk, itu kata mereka. Padahal gimana tuh kalau antum setuju nggak dengan pemikiran kaum nufat itu? Kenapa antum nggak setuju? Karena ada ayat 11 surah Asy-Syura, itu patokannya. Analogi mudahnya gini deh. Kita punya tangan, monyet punya tangan. Mau nggak antum disamakan tanganmu seperti tangan monyet? Nggak kan? Kita pasti menolak kan? Ya, itu antar makhluk dengan makhluk, manusia dengan monyet kan? Itu aja kita nggak mungkin terima. Loh, apalagi kita sebagai makhluk disamakan dengan Allah sang Khalik, sang pencipta. Kan nggak mungkin lagi gitu. Itu analogi gampangnya itu. Nah, ini kaum nufat itu nggak paham dia. Nah itu. Jadi kalau mereka menolak, dikatakan Allah istawa di atas aras, mereka menolak Allah punya tangan, mereka menolak Allah punya wajah, mereka menolak Allah punya mata, mereka menolak Allah punya jari misalnya, dan seterusnya. Berarti konsekuensinya diakui atau tidak oleh mereka, mereka itu menganggap Al-Quran menyuarakan diakui atau tidak oleh mereka. Itu. Mungkin mereka kalau kita bilang kamu sudah menganggap Al-Quran sunnah kufur, enggak, pasti bilangnya gitu. Tapi justru ketika mereka menolak tadi sifat-sifat Allah Ta'ala yang Allah terangkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi, oleh Nabi, ya sesungguhnya mereka sudah secara tidak langsung menuduh Al-Quran dan Sunnah menyuarakan kekufuran dan menyuruh kepada kekufuran. Itu paham ya? Itu konsekuensi batil yang pertama. Yang kedua, sanian annal kitaba was sunnata lam yubayyina al-haqqo. Nah, sesungguhnya Al-Quran dan Sunnah tidak atau belum menjelaskan kebenaran. Itu konsekuensinya. Kalau kita ngikutin metodenya mereka. Jadi Al-Quran dan Sunnah tidak atau belum menjelaskan kebenaran. Kenapa? Li'anna al-haqqo inda ha'ula'i, karena kebenaran menurut mereka, menurut kaum nufat, huwa nafyus sifat, yaitu meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala. Nah itu. Jadi menurut mereka yang benar itu Allah tidak bersemayam, tapi Allah ada dan tak punya tempat. Allah wujud bila makan. Itu. Allah punya tangan, kata mereka enggak. Yang betul Allah punya kekuasaan, kekuatan. Nah, itu kan. Yang benar begitu. Maka ketika Al-Quran dan Sunnah mengatakan Allah punya tangan, Allah punya jari, itu belum menjelaskan yang hak, yang benar. Gitu. Kan itu konsekuensinya. Nah, padahal di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah tidak ada satupun dalil yang menunjukkan bahwa ada penafian, dinafikan sifat sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. La nasson wala zahira. Tidak secara tekstual maupun secara eksplisit, ya. Enggak ada. Apa ada dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi sifat yang dinafikan? Ya, kan nggak ada gitu. Kecuali sifat salbiah, ya, sifat negatif, ya. Gitu. Yang positif itu pasti ditetapkan dalam Al-Quran, dan itu adalah merupakan sifat sempurna bagi Allah. Jadi tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, ya, ada ayat atau hadis yang menafikan sifat sempurna dari Allah Ta'ala. Tidak ada. Nah, ketika kaum nufat, mereka dengan metodenya berkesimpulan, oh sifat-sifat tersebut nggak ada.
Nah, berarti konsekuensinya apa? Mereka disadari atau tidak telah menuduh bahwa Al-Quran dan Sunnah itu belum menjelaskan kebenaran. Paham di sini ya? Padahal sebaliknya, jauh dari tuduhan mereka. Justru Al-Quran itu hudan. Ya, linnas hudan lil muttaqin. Petunjuk. Yang namanya petunjuk pasti menjelaskan kebenaran. Kan jelas dalam surah Al-Baqarah ya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah dia Al-Qur'an yang di dalamnya tidak ada keraguan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Artinya namanya petunjuk pasti menjelaskan, clear semua. Nah, maka metode kaum nufat sesungguhnya disadari atau tidak tadi, mereka telah menuduh Al-Quran itu belum menjelaskan kebenaran. Nah, tapi tidak ngerasa. Menurut mereka, mereka itu sedang mensucikan Allah menurut mereka. Nah ini, maka hati-hati gitu ya. Kalau keluar dari dalil hanya bersandar pada otak, itu justru menjadi sesatnya. Wa ghayatu mutahazzaliku ya min haula an yastantija dzalika ya min misli qaulihi ta'ala hal ta'lamu lahu samiyya wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini dalil mereka nih. Jadi ya tujuan atau target para pembual ya dari kaum nufat itu, nah, ayyastanti dzalik, maksudnya sikap menafikan sifat Allah Ta'ala itu ya itulah ya yang benar gitu menurut mereka. Nah, mereka punya dalil. Satu ya dalilnya disebutkan di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 65. Ini dalil mereka nih. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu mengetahui ada seseorang yang sama dengan dia, dengan Allah? Ini dalil mereka. Ada nggak makhluk yang sama dengan Allah? Jawabannya apa? Sebenarnya di satu sisi benar gitu. Ayat ini benar. Nggak ada satupun makhluk yang sama dengan Allah. Benar. Tapi cara menggunakannya yang keliru mereka itu. Itu dalil pertama. Kedua, lam yakul lahu wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam surah Al-Ikhlas ayat 4. Tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah. Betul atau tidak? Betul. Nah, berangkat dari dua ayat ini, maka mereka tolak tuh ayat lain. Kan nggak ada satupun yang sama dengan Allah. Kok Allah dibilang punya tangan? Loh, kan kita punya tangan. Kok Allah dibilang punya tangan? Bukankah Allah sendiri mengatakan hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah kamu mengetahui ada sesuatu yang sama dengan Allah? Kan enggak. Berarti kalau dibilang Allah punya tangan, ini artinya kita sedang menyamakan Allah dengan makhluk menurut mereka. Nah, jadi mereka ya terjebak sebenarnya oleh pikiran mereka sendiri. Ya, rancu sebenarnya cara berpikir mereka. Ayat ini sebenarnya nggak salah. Benar, Allah itu tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Surah Al-Ikhlas ayat 4 benar, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan surah Asy-Syura 11 itu. Iya kan? Laisa kamitslihi syai'un, clear gitu, sama. Cuma kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan ayat-ayat ini tadi, ya hal ta'lamu lahu samiyya wa lam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu semua diterima, ditetapkan, sebagaimana juga mereka Ahlus Sunnah itu menerima dan menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala yang diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Sama, diterima, ditetapkan. Ya, hal ya bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah itu terbuka.
Diterima oleh ahlu sunnah. Ditetapkan bahwa Allah itu punya tangan. Tapi orang kaum nufat enggak. Kenapa mereka menolak kalau dikatakan Allah punya tangan? Apa sebabnya kata mereka? Kenapa kaum nufat menolak kalau dikatakan Allah punya tangan? Nah, menurut akal mereka berarti sama kita. Masalahnya di situ sebenarnya. Tapi kalau ahlu sunnah menetapkan ayat itu karena apa? Karena satu Allah sendiri yang menyampaikan. Yang kedua apa? Kita tidak boleh nyerupakan tangan Allah dengan tangan kita. Berdasarkan dalil ini tadi sebenarnya. Sama dalilnya. Paham ya bedanya ya? Bedanya tipis tapi konsekuensinya besar itu ya. Konsekuensinya. Nah ini. Jadi mereka itu menerima satu dalil, menolak dalil yang lain. Kalau ahlu sunnah semua dalil diterima. Seperti yang diterangkan oleh Allah sendiri tentang dirinya dan diterangkan oleh Rasul SAW tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Bapak-bapak dan ikhwah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, maka wa minal ma'lumi likulli aqilin. Nah, annal maqsuda min amsali hadhihi nusus ya isbatu kamalillahi ta'ala. Nah, jadi ya, sudah diketahui ya, setiap orang yang berakal pasti tahu gitu. Maksud ya, ayat-ayat ini tadi baik surah Maryam ayat 65 atau surah Al-Ikhlas ayat 4 ini maksudnya adalah untuk menetapkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu maha sempurna. Karena Allah itu sangat sempurna, tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Karena Allah itu sangat sempurna, tidak ada yang setara dengan Allah. Itu. Nah, wa annahu la sabiha lahu fi sifatih. Dan sesungguhnya tidak ada yang serupa dengan Allah dalam sifat-sifatnya. Tidak ada yang serupa dengan Allah dalam sifat. Makanya dikatakan hal ta'lamu lahu samiyya wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang serupa dengan Allah Ta'ala dalam seluruh sifat-sifatnya. Tidak ada yang sama gitu. Allah dibilang punya tangan, Allah dibilang punya mata, Allah dibilang punya jari jemari, itu nggak sama gitu, nggak mirip dengan makhluk itu. Bapak Ibu, Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, bukti tidak sama mana? Ya tadi surah Maryam ayat 65. Hal ta'lamu lahu saminya atau walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka wala yumkinu an yurada biha bayanun tifai sifati anhu. Maka tidaklah mungkin yang dimaksud dua ayat tadi, tidaklah mungkin yang dimaksud oleh dua ayat tadi menjelaskan, menafikan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Ya. Maka idla raiba anna man dallan nas ala intifai sifati anillahi ta'ala bimisi hadzal kalam fa huwa imma mulgizun fi kalami au mudallisun au ajizun anil bayan. Maka tidak diragukan lagi kalau begini. Nah, barang siapa orang yang menunjukkan kepada manusia bahwa ya dinafikan sifat-sifat yang diterangkan itu dari Allah Ta'ala ya, bahwa perkataan yang menafikan sifat-sifat yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu dinafikan dari Allah Ta'ala, maka perkataan ini ya, ada tiga kemungkinan. Nah, yang pertama imma mulgizun ya, itu. Apa itu mulgizun? Orang yang sedang bermain teka-teki dengan ucapannya. Itu kemungkinan pertama, fi kalami. Au mudallis, atau seorang yang nipu, menyembunyikan gitu. Kemungkinan kedua, au ajizun anil bayan, atau karena dia tidak becus, tidak bisa menjelaskan. Hanya ada tiga kemungkinan. Dia sedang bermain teka-teki, atau dia sedang menipu orang, menyembunyikan sesuatu, atau dia memang tidak bisa menjelaskan, tidak becus menjelaskan.
Nah, wa kullu hadhil umur mumtani'ah fi kalamillah. Dan semua perkara ini tidak mungkin terjadi pada perkataan Allah Subhanahu wa taala, pada firman Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak mungkin terjadi pada perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena perkataan Allah, perkataan Rasul ya di dalamnya mengandung ya atau ya mengandung kesempurnaan, penjelasan yang sempurna. Dan tidak bermaksud untuk menyesatkan makhluk. Tidak, ya. Falaisal maksud bihi iradatu dhalalil khalqi wat ta'miyati alaihim. Tidak bermaksud untuk menjelaskan menyesatkan makhluk, atau tidak pula untuk ya ta'miyah itu ya membutakan makhluk gitu ya. Atau kalau di sini terjemahkan kamuflase gitu ya. Sesuatu yang tidak jelas, tidak mungkin. Walaisa fihi naqsun fil bayani wal fasoha. Dan tidak ada kekurangan dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis ketika menjelaskan ya. Dalam penjelasan tidak ada kekurangan, juga dari sisi kefasihan tidak mungkin ada kekurangan. Karena itu firman Allah dan sekaligus kalam Rasulnya, yang itu juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bapak-bapak dan ikhwan sekalian ya. Jadi ya kaum nufat itu ya ada 3 kemungkinan tadi. Berteka-teki atau menipu, menutupi, atau dia memang tidak bisa menjelaskan. Jadi gini, kalau antum ditanya oleh orang, apa betul, misalnya ada orang tanya sama kita, apa betul Allah itu punya kaki? Apa jawaban antum? Betul nggak Allah punya kaki? Mana dalilnya? Neraka Jahannam. Ya. Nah, ada hadis yang menjelaskan, antum bilang aja, coba antum buka surah Qaf itu. Yauma naqulu li jahannama halim talati fatakulu hal min mazid. Pada hari di mana kami bertanya kepada neraka Jahannam, nah, apakah kamu sudah penuh? Si neraka Jahannam itu bilang, apakah masih ada antum keluarnya harus kasih dulu itu. Kata kuncinya. Setelah itu coba antum buka tafsir Ibnu Katsir misalnya, tafsir At-Tabari. Nah, nanti di sana akan ketemu hadis yang menjelaskan akhirnya Allah yadu'a qadamahu fi. Allah meletakkan kakinya di dalam neraka Jahannam itu sampai akhirnya sesat. Ya. Cukup. Nah, itu. Dan itu hadis sahih. Itu antum terangkan itu. Iya, Allah punya kaki. Loh, kok antum berani mengatakan Allah punya kaki? Apa jawaban antum? Karena ada dalil. Kan itu. Nah. Oke, baik kata dia. Ada dalil. Dalilnya antum sudah jelaskan kan? Tadi ada. Terus dia tanya lagi. Kalau antum bilang Allah punya kaki, berarti antum telah menyamakan Allah dengan makhluk. Dia ngomong gitu. Antum jawab apa? Bantahnya. Kok antum bilang tidak? Tidak. Allah nggak sama. Loh, antum kok bilang begitu? Coba antum baca surah Asy-Syura ayat 11. Surah Maryam ayat 65. Surah Al-Ikhlas ayat 4. Itu jawabannya. Jadi dijawab terus dengan dalil. Nah, nanti dia bingung. Dia kan ngikutin otak. Kita ngikutin dalil. Oh, dia ngomong lagi pakai otaknya. Antum, Allah itu kelihatan nggak? Kan kita tanya gitu. Enggak. Maka kalau kita nggak lihat Allah, jangan mereka-reka pakai akal antum. Segala sesuatu yang gaib itu harus kembali kepada dalil. Itu. Nah, selesai, dia paling nggak bisa jawab lagi itu. Nah, mereka itu nggak bisa tuh menjelaskan itu. Sebenarnya kan gampang banget. Udah kembali pada dalil aja. Allah punya tangan, dalilnya ada. Allah punya mata, dalilnya ada. Allah beristiwa di atas aras, dalilnya ada. Kalau ada orang nyamain, ya kembalikan tadi ke dalam surah Asy-Syura, surah Maryam, surah Al-Ikhlas. Itu bapak-bapak dan ibu sekalian.
Nah, jelas ya. Nah, itu konsekuensi batil kedua. Ya, disadari atau tidak, kalau kita ngikutin metode mereka, maka kita akan menganggap Al-Quran dan Sunnah itu belum menjelaskan kebenaran. Konsekuensi ketiga, ya. An-sabiqin al-awwalina minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin kanu qailina bil batil katimina lil haq au jahilina bih. Ya. Konsekuensi batil ketiga, kalau kita mengikuti metode kaum nufat, ya, disadari atau tidak, maka sesungguhnya kita telah menuduh, ya, as-sabiqin al-awwalin, orang-orang yang lebih dulu masuk Islam dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik, berarti mereka telah mengatakan sesuatu yang batil. Berarti kita telah menuduh mereka menutupi kebenaran. Berarti kita telah menuduh mereka ini jahil, bodoh. Nah, karena apa? Semua sahabat Nabi al-muhajirun wal ansar dan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik semua mengatakan bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy. Allah itu punya tangan, Allah itu punya jari, Allah itu punya kaki. Semua mengatakan begitu. Itu sifat zatiyah. Kalau sifat fi'liyah, Allah itu bisa turun, Allah itu bisa marah. Nah, itu ya. Allah itu bisa mencintai. Innallaha yuhibbut tawwabin misalnya. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang suka bertaubat. Nah, oleh mereka kan dinafikan. Oh, berarti kalau kamu mengatakan Allah itu tidak mencintai, Allah itu tidak marah dan lain sebagainya dari sifat-sifat pilihannya Allah Ta'ala, Allah tidak turun, berarti kamu telah menuduh generasi terbaik umat ini, para sahabat dari kalangan muhajirin, ansar dan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, telah berkata dengan perkataan batil, telah menyembunyikan yang hak, mereka bodoh dan seterusnya. Fa innahu qad tawataru an-naqlu anhum, karena ya sesungguhnya telah dinukil dari mereka secara ya mutawatir, secara mutawatir, tidak diragukan lagi. Bi isbati sifatil kamali lillahi allazi za'ama haula'i annahu batil. Ya. Maka telah dinukil dari kalangan salafus saleh, para sahabat, para tabi'in yang ikuti sahabat dengan baik, dinukil dari mereka bahwasanya apa? Ya, secara mutawatir mereka itu menetapkan sifat-sifat sempurna Allah bagi Allah Ta'ala. Yang menurut mereka batil, menurut kaum nufat batil. Tapi menurut sahabat, menurut para sahabat, ya itu begitulah. Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah bisa turun, Allah marah, Allah mencintai dan seterusnya. Dan walam yatakallamu, mereka para sahabat itu tidak pernah berbicara marratan wahidah walaupun satu kali. Binafis sifat allati za'ama haula'i annahul haq. Ya. Yang menafikan sifat yang diklaim oleh mereka adalah sesuatu yang benar ya. Maksudnya oleh para sahabat itu suatu kebenaran, tidak pernah dinafikan oleh mereka para sahabat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa hadzal lazim, konsekuensi ini, apa yang dimaksud konsekuensi ini? Menuduh tadi, disadari atau tidak, menuduh sahabat itu berkata dengan perkataan batil bahwa mereka telah menyembunyikan kebenaran, bahwa mereka itu jahil. Ini yang dimaksud hadzal lazim, konsekuensi ini mumtani'un, tidak mungkin terjadi ala khairil qurun, terhadap generasi terbaik dari umat ini, wa afdalul ummah, dan tidak mungkin terjadi pada generasi terbaik dan umat paling utama, itu tidak mungkin. Nah, itu di bantahannya seperti itu. Nah, baik, yang ketiga ini paham maksudnya? Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, jadi disadari atau tidak mereka itu seakan-akan menuduh para sahabat jahil. Para sahabat mengatakan perkataan batil. Para sahabat
menyembunyikan itu tuduhan mereka, disadari atau tidak. Yang terakhir, yang keempat, annahu idan tafat sifatul kamal anillahi lazima an yakuna mutasifan bi sifatin naqs. Bahwa sesungguhnya apabila sifat sempurna itu ditiadakan dari Allah Ta'ala, Allah punya tangan itu sifat sempurna atau bukan? Nah, lalu kita tolak, enggak, Allah enggak punya tangan. Nah, berarti konsekuensinya apa? An yakuna muttasifan, berarti Allah bersifat bisifatin naqas, dengan sifat yang kurang, tidak sempurna. Kan itu konsekuensinya. Berarti sebenarnya mereka menuduh Allah Ta'ala memiliki sifat yang kurang. Fa inna kulla mawjudin fil khariji la budalahu min sifat. Karena sesungguhnya setiap sesuatu yang ada, yang mawjud, yang eksis, yang ada ya, fil kharij, di luar, la budalahu min sifat. Pasti dia punya sifat. Apa aja yang ada di atas muka bumi pasti punya sifat. Apa misalnya gelas? Gelas punya sifat nggak? Punya. Antum bisa jelaskan sifat gelas ini? Bisa nggak menjelaskan sifat gelas ini? Bisa. Walaupun mungkin setiap kita bisa jadi beda penjelasannya. Tapi semua kita sepakat nih gelas punya sifat. Apalagi semut yang kecil. Punya sifat nggak semut? Punya. Misalnya apa sifatnya semut? Warnanya hitam misalnya, semut hitam gitu ya. Terus dia punya sifat suka gigit kan? Itu sifat pilihannya kan itu. Sifat zatiannya dia hitam misalnya. Semua, apapun yang eksis, yang mewujud di atas alam ini pasti punya sifat. Nah, fa'idha intafat anhu sifatul kamal, kalau ya ditiadakan darinya sifat sempurna, lazima an yakuna muttasifan bi sifatin naqas. Maka konsekuensinya pasti berarti dia memiliki sifat yang kurang. Nah, itu ya. Maka apa akhirnya? Wa bihadza yan'akisul amru. Nah, oleh karena ini jadi perkaranya terbalik gitu. Alaha ula'in nufat, ya, atas para kaum nufat tersebut. Bahkan di sini katakan terbalik 180 derajat. Wa yaqauna fi syarrin mimma farau minhu. Dan mereka itu sendiri sebenarnya telah terjerembab, terjerumus kepada keburukan yang lebih buruk lagi daripada apa yang mereka hindari. Nah, maksudnya gimana kalimat terakhir ini? Kaum nufat itu kan ingin menghindari, apa yang ingin mereka hindari? Menyerupakan Allah dengan makhluk, kan itu yang mereka ingin hindari kan? Akhirnya karena mereka ingin menghindari menyerupakan Allah dengan makhluk, apa yang mereka lakukan? Meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala yang menurut mereka mirip dengan makhluk. Itu kan? Kata mereka ini untuk kebaikan gitu. Ini dalam rangka untuk mengagungkan Allah, menyucikan Allah dari kekurangan. Tapi justru sebenarnya sikap mereka itu lebih buruk. Ya. Konsekuensinya daripada apa yang mereka inginkan. Mereka kan inginnya mensucikan Allah kan? Maunya kan gitu maunya. Sehingga menolak kalau Allah itu diserupakan dengan makhluk. Maunya gitu. Tapi salahnya mereka malah menafikan sifat sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sifat menafikan sifat Allah yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah ini justru lebih buruk daripada sesuatu yang mereka hindari. Kan mereka menghindari menyerupakan Allah dengan makhluk kan? Nah, itu mereka hindari. Tapi dengan cara apa? Dengan cara apa mereka menghindari menyerupakan Allah dengan makhluk? Menafikan sifat-sifat sempurna. Ini lebih buruk lagi gitu. Keadaan justru terbalik. Nah, inilah dia kejahilan kaum nufat. Ya, mohon maaf ya. Inilah dia kejahilan orang-orang yang menolak kalau dikatakan Allah istawa di atas
aras. Inilah dia bukti kejahilan orang-orang yang tidak menerima kalau dikatakan Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Jadi aslinya mereka ini orang jahil gitu. Aslinya. Bahkan terjerumus pada keburukan yang lebih buruk lagi. Coba tanya tuh ustadz-ustadz yang mengatakan Allah itu nggak mungkin bersemayam di atas aras karena Allah berarti kalau begitu butuh tempat. Jadi yang benar itu Allah itu ada tapi Allah tak bertempat. Kan ada tau ustadz ngomong begitu? Ada. Berarti ini ustadz belum paham. Jahil dia, ya. Itu. Karena di satu sisi dia menerima ayat, tapi di sisi lain menolak ayat. Ya. Pun begitu dengan ada seorang ustadz yang mengatakan, lah nggak mungkinlah Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Karena nanti waktu dunia kan beda-beda, wilayah beda-beda. Berarti kalau Allah turun di Jogja, di Papua nggak ada gitu kan. Nah, dia sudah melakukan tasbih. Mungkin maksud dia ingin mensucikan Allah gitu. Tapi akhirnya dia menafikan ya sifat fi'liyah Allah Ta'ala yang bisa turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Nah, harusnya itu semua bisa diterima atau tidak? Bisa. Gampang apa susah menerimanya? Gampang. Supaya nggak rancu caranya gimana? Kembalikan ke dalil. Mana dalilnya? As-Surah ayat 11, Surah Maryam ayat 65, Surah Al-Ikhlas ayat udah beres urusan. Nggak usah bingung-bingung. Nah, jadi saya kira ini ya bapak-bapak dan ibu sekalian, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Jelas ya? Cara bantah mereka ya, kaum nufat itu. Ya, saya kira ini yang bisa kita bahas ya, kita cukupkan sampai di sini. Berarti sampai halaman berapa tadi? 121. J. Baik, sebelum diakhiri barangkali ada di antara antum yang mau bertanya, kami persilahkan. Jelas ya? Ya, silakan. Misalnya kalau kaum nufat itu tadi sama kita kan Allah itu turun di sepertiga malam terakhir. Itu berarti nanti kalau misalnya terus dia tanya, mereka tanya sama kita. Tapi kalau sudah tidak malam terakhir nanti Allah kembali lagi ke atas atau tidak itu jawabannya gimana Ustaz? Ya. Terus sama ini Pertanyaan mereka berarti arsnya kosong dong. Kan Allah turun. Mereka akan tanya gitu juga nanti. ya, Kalau Allah turun berarti arsnya kosong, ya kan? Nah, kembali lagi. Terus yang Allah datang itu di dunia apa di akhirat Ustaz? yang apa? Kalau datang Allah akan datang sama Allah. Wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Nanti di hari kiamat. Dalam surah apa itu? Bukan. Al-Fajr. Ya. Itu di akhirat. Di hari kiamat kelak nanti. Wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Itu. Maji itu datang ya, datang Allah datang. Ya itu Mas. Itu jawaban untuk pertanyaan kedua ya. Nah, yang pertanyaan pertama, lah kalau Allah turun di sepertiga malam terakhir, berarti ini ya pernyataan mereka, aras kosong dong. Yang kedua, berarti kalau sudah habis sepertiga malam terakhir, Allah balik lagi. Ketika dia nanya gitu, sebenarnya dia telah apa? Melakukan apa itu? Takyif. Ketika dia nanya gitu, ketika ada orang nanya gitu, ketika ada orang nanya begitu, sebenarnya dia sedang melakukan takyif. Maka Ahlussunnah menghindari pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Itu. Nah, mungkin yang antum maksud jawabnya gimana gitu ya. Satu ya, kita sampaikan ketika antum nanya begitu berarti antum telah mentakyif sifat Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak boleh ya. Karena tidak dijelaskan oleh Allah atau oleh Rasul ketika Allah turun ke langit dunia arsy-nya kosong atau tidak. Ada nggak penjelasannya? Nggak ada. Berarti nggak usah dibahas. Oh berarti kalau udah pagi, matahari udah terbit, Allah balik lagi dong ke arsy. Nggak usah dibahas. Karena tidak diterangkan. Itu satu jawabannya. Nah, jawaban yang kedua, ketika antum mikir begitu, sesungguhnya antum disadari atau tidak telah melakukan tasbih. Iya. Iya, maksudnya
Mas Anin gimana cara menjawab itu gitu ya. Maka antum sampaikan kepada antum telah melakukan tasbih itu, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau antum nanyanya begitu, dan kita nggak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Lalu antum sampaikan, dalilnya jelas sekali kalau kita itu nggak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Mana dalilnya? Lagi-lagi tadi surah ayat 11, surah Maryam ayat 65, surah Al-Ikhlas ayat 4. Udah, rumusnya itu. Cara jawabnya begitu, cara jawabnya. Baru ya, monggo lanjut. Terus apa? Ya tafsir keterangan ulama Ibnu Katsir. Nah. Beda apa Ustaz yang tadi apa kalau yang tafsir Ibnu Katsir? Dia min ahli sunnah. Bisa dirujukan. Mereka menerima. Bisa jadi menerima, bisa jadi tidak. Nah itu tapi kalau mereka sudah meyakini agak susah menerima ya. Cuma memang ya perlu kita kutip misalnya penjelasan para salafus saleh ya tentang tadi makna dari yang terkandung dalam surah Asy-Syura misalnya. Makna yang terkandung dalam surah Maryam, yang terkandung dalam surah Al-Ikhlas ya. Kalau bisa memang kita perkaya dengan mengutip kaulnya para ulama salaf ya. Ya misalnya bisa dari Ibnu Katsir, bisa dari tafsir At-Tabari misalnya, bisa dari tafsir Al-Baghawi dan seterusnya. Gitu. Ya itu lebih mantap lagi kalau antum mampu mengutip ya. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya begini. Kata Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya begini dan seterusnya. Itu. Kalau yang masih bergegek seperti itu berarti ya itu Ngeyel, masih ngeyel. ya acuan tafsirnya itu bukan Ahlussunnah sendiri. Mungkin pakai tafsir siapa gitu ya. Ya sudah, kita berlepas diri, kita sudah jelaskan, dia masih ngeyel ya sudah. Nah, kalau kata Syekh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, hindari berdebat dengan ahlul bid'ah. Udah. Karena diterangkan beribu dalil pun mereka mental. Gak usah dilanjut. Akhirnya apa kata Al-Imam Asy-Syafi'i? Tarkul jawabi alal jahili jawabun. Tidak menjawab pertanyaan orang jahil, udah itu jawabannya. Gak usah dijawab lagi. Udah diterangkan dengan dalil, masih ngeyel, udah. Assalamualaikum, udah. Apaan saya ada keperluan kan gitu. Soalnya tafsirnya sudah berbeda. Itu. Jadi gitu. Gimana Pak Agus? Berkaitan dengan waktu. Sepertiga malam. Iya. Itu kan pakai logika manusia kan. Iya. Besok kiamat itu kan hari Jumat juga. Waktu Indonesia Barat, Timur atau waktu Amerika? Hari Jumatnya waktu yang mana yang dipakai gitu ya? Iya, jawabnya Jumat. Nah, bingung juga itu. Kita tanya mereka, antum percaya enggak bahwa kiamat itu terjadi hari Jumat? Harus kita tanya dulu. Iya kan? Nah, padahal dalam hadis kan jelas kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Kita tanya, antum percaya nggak hari kiamat itu hari Jumat? Percaya misalnya. Lalu kita gunakan kaidah mereka. Kita bantah, maksudnya untuk menyadarkan mereka gitulah. Kalau antum percaya hari kiamat terjadi hari Jumat, maaf nih, saya mau menggunakan logika antum, gitu kan? Antum kan nggak percaya kalau Allah itu turun, karena berarti sama dengan makhluk. Nanti soal waktu di Papua gimana? Di Amerika gimana? Kan di Jogja aja yang sepertiga malam kan misalnya. Di Indonesia bagian timur misalnya. Oke, sekarang saya tanya balik antum. Antum percaya nggak hari kiamat terjadi hari Jumat? Misalnya dia bilang percaya, karena dia sudah tahu hadisnya. Hari Jumat waktu bagian mana? Nah, coba antum jawab. Waktu mana gitu? Waktu Eropa, waktu Asia, waktu Amerika dan seterusnya. Pasti dia bingung kan? Akhirnya dinafikan. Nah, kan bingung. Bingung tuh antum? Nah itulah metode antum itu membingungkan gitu. Makanya antum gak usah pakai metode antum itu. Ya, karena antum sendiri bingung. Intirob itu namanya, mudtarib, goncang itu. Dia bingung sendiri. Ya, nanti akan diterangkan pada bab berikutnya ya. Kegoncangan kaidah mereka itu. Ya itu Pak Agus. Ya itu bisa, maksudnya apa yang antum sampaikan itu bisa untuk membantah mereka. Ya, bisa untuk bantah mereka. Naam, wallahu a'lam bishawab.
Jelas ya? Ya. Butuh mikir dikit emang ini ya. Jadi pembahasan kayak gini harus mikir dikit. Ya. Harus agak mengerinyitkan dahi gitu ya. Nah, itu. Kalau enggak ya Malamnya kan harus malam yang sahdu. harus malam yang sahdu ya. Ini tapi insya Allah ini sangat penting ya Bapak-bapak dan sekalian. Dan saya kira majlis-majlis seperti ini kan nggak banyak ya. Majlis-majlis yang membahas hal-hal yang berat gini nggak banyak ya. Ya nanti insya Allah abis ini yang ringan-ringan ya. Nanti berat lagi, ringan berat ya selang-seling bisa nanti ya. Ya supaya nanti nggak mental gitu. Iya, baik itu ya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian antum. Dan tentu saja saya mohon maaf apabila yang saya sampaikan ada kesalahan dan kekeliruan. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.